Mumi bersaudara. Kak Lepi, kau masih hidup ternyata? Samuel dan Lolita yang saat itu tengah memakan buah anggur seketika langsung menelannya bulat-bulat begitu mendengar pertanyaan yang terlontar dari mulut seorang gadis kecil. Mereka buru-buru berdiri kemudian menunduk hormat ke arah pria yang sedang mendorong kursi roda gadis tersebut. Tuan muda, sapa Samuel dan Lolita berbarengan. Maaf, apa nona ini adalah istri Anda? Iya, dia istriku. Namanya Elia, jawab Gapreli kemudian mengusap puncak kepala istrinya. Sayang, ayo sapa ayah dan ibunya Lepi. Elia langsung mengangguk. Dia lalu tersenyum ke arah orang tuanya Lepi yang sedang menatapnya penasaran. Halo paman, halo bibi, aku Elia temannya Kak Lepi dan istrinya Kak Iel. Lepi yang tadinya hampir menyemburkan kata-kata jahat langsung tersenyum kecil melihat keramahan Elia. Tiba-tiba hatinya terasa sakit melihat tubuh teman kecilnya banyak mendapat perban. Dia lalu menghela napas saat Gabrieli melirik ke arahnya. Maafkan aku, Gab. Aku sudah berusaha untuk menjaga istrimu, tapi nyatanya dia masih terluka juga. Sepertinya aku ini bukan teman yang baik untuk Elia. Sekali lagi aku minta maaf ya, Gabrieli Sakwelema yang kaya raya. Sudut bibir Gabrieli berkedut mendengar kata-kata aneh tersebut. Dia lalu kembali fokus mendengarkan percakapan istrinya dengan kedua orang tua Lepi. Nona Elia, maaf, kalau boleh tahu berapa usia Nona? Tanya Lolita lembut. Di mata Lolita, Elia adalah sosok gadis yang sangat baik. Wajah polos dan ayunya mudah sekali menarik rasa simpatik seseorang. Lolita, kau jangan lancang, bisik Samuel memberi peringatan khawatir istrinya menyinggung orang berkuasa di hadapan mereka. Tidak apa-apa Tuan Samuel, kalian boleh bertanya apapun pada istriku. Asalkan kalian bisa menjaga mulut, ucap Gabrieli mempersilahkan. Samuel dan Lolita menarik napas lega. Nona Elia, maaf ya jika pertanyaan saya tadi membuat Anda tidak nyaman, ucap Lolita sambil terus memperhatikan gadis kecil di hadapannya. Tidak kok Bi, aku baik-baik saja, saut Elia dengan ramah. Oh ya Bi, kenapa Kak Lepi dibungkus seperti mumi ya? Dia belum mati kan? Bagai keluar asap dari telinganya, setengah mati Lepi menahan emosi agar tidak meneriaki teman kecilnya itu. Heran, bisa-bisanya Elia bertanya seperti itu sedangkan dia sendiri sedang duduk santai di ranjang rumah sakit. Itu Nona, Lepi baik-baik saja kok. Dia dibungkus seperti itu karena di tubuhnya ada banyak luka menganga. Nah, badan Nona sendiri juga dibungkus, jawab Lolita gemas. Ya Elia, seharusnya kau bangga karena kondisi kita sekarang sama. Itu artinya kita adalah mumi bersaudara. Hahaha, timpal Lepi. Semua orang ikut tertawa mendengar celetukan Lepi. Bahkan Lolita sampai mengeluarkan air mata saking lucunya. Tidak menyangka kalau putrinya itu bisa melawak juga. Kak Lepi, sebelum aku tak sadarkan diri, aku sempat melihat kalau Jackson sedang mendongakkan senjata ke arahmu. Lalu kenapa kau tidak mati? Kemana hilangnya peluru milik penjahat itu? Tanya Elia menyelidik. Gabrieli hanya bisa tersenyum saat istrinya memperlihatkan sikap polosnya. Polos dalam artian hanya untuk berpura-pura saja. Dia lalu melihat ke arah Lepi di mana wanita barbar itu yang tengah bersiap memuntahkan segala emosinya. Elia, apa kau sangat berharap kalau aku mati? Dalam penembakan itu, tanya Lepi dengan suara yang sangat datar menahan kekesalannya. Tidaklah, aku kan hanya bertanya saja, Kak. Kenapa kakak kelihatannya marah sekali? Saut Elia balik melempar pertanyaan. Yak, siapapun pasti akan marah jika mendengar pertanyaanmu barusan. Bodoh, astaga, mulutmu benar-benar Elia. Bisa tidak sebelum bicara kau saring dulu kata yang akan kau keluarkan? Amuk Lepi yang murka menghadapi kepolosan teman kecilnya. Lepita, jaga bicaramu. Sentak Samuel shock mendengar putrinya mengatai Elia bodoh dengan begitu gamblang. Hatinya sudah bergetar tak karuan takut kalau pria penguasa ini akan melakukan sesuatu pada mereka. Tidak apa-apa Tuan Samuel. Sudah menjadi hal yang lumrah jika kedua wanita ini saling mempertontonkan mulut siapa yang paling beracun, ucap Gabrieli santai. Tapi Tuan Muda, Lepita, maaf menyela. Tuan Samuel, Anda tidak perlu khawatir. Kami tidak akan melakukan apapun terhadap keluarga Anda jika itu yang Anda khawatirkan. Memang seperti inilah gaya berteman antara Nona Lepi dan Nyonya Elia. Anda tidak perlu merasa risau. Timpal Ares menggantikan Tuan Mudanya bicara. Meski ketakutan, Samuel hanya bisa terdiam pasrah setelah diberi penjelasan oleh kedua pria ini. Dia lalu melirik ke arah istrinya. Ya Tuhan Lolita, sebenarnya apa kesalahan kita sampai Tuhan memberikan kita seorang anak yang mulutnya luar biasa beracun? Dia yang bicara kenapa harus kita yang ketakutan setengah mati.
Untung saja Tuan Muda Gabrieli bisa memahami karakternya. Jika tidak, maka matilah kita semua. Keluarga kita pasti akan dikirim ke dunia anta berantah karena sudah menghina istrinya. Ya Tuhan, tolong berikan sedikit rem di dalam tenggorokan putri kami ya Tuhan. Kami benar-benar ketakutan dibuatnya. Lepi menatap bengis ke arah makhluk kecil yang sedang melihatnya dengan mata polos. Dia lalu melambaikan tangan meminta agar Elia mendekat. Kemari kau makhluk kecil, biar kupukul bokongmu karena sudah berani menginginkan kematianku. Samuel dan Lolita menahan napas. Mereka kemudian melihat ke arah Gabrieli yang dibalas dengan senyuman beserta tanggukan kepala. Lepi berhenti mengacau dulu. Ada hal penting yang harus aku bicarakan denganmu, ucap Gabrieli sembari mendorong istrinya ke arah ranjang. Ini tentang jegal. Cih, mau apa lagi bajingan itu, Gap? Apa masih belum puas juga setelah membuat kami jadi seperti ini? Tanya Lepi kesal begitu mendengar nama pria yang telah membuat dia dan Elia celaka. Jangan bilang masalah ini belum berakhir, Gabrieli. Aku sudah rugi banyak gara-gara si brengsek itu. Lihat, kulitku yang mulus sekarang meninggalkan banyak luka gores. Setelah ini pasti akan sulit untuk mendapatkan seorang kekasih. Tidak apa-apa, yang penting kakak masih hidup, celetuk Elia. Elia? Hehehe, maaf, aku hanya bercanda Kak Lepi, ucap Elia sedikit takut mendengar teriakan Lepi. Lepi mendengus dongkol, setelah itu dia melihat ke arah Gabrieli, memintanya untuk melanjutkan perkataannya tadi. Yang aku katakan tidak benar kan, Gap? Sayangnya yang kau bilang itu benar, Lepi. Mata-mataku melaporkan kalau bajingan itu tengah mempersiapkan rencana untuk menculik Elia. Jawab Gabrieli sambil melihat ke arah Elia. Ya, mata-mata yang dia maksud adalah istrinya sendiri. Tapi dia tidak mungkin mengatakan hal itu pada Lepi. Terlebih lagi ada orang lain di ruangan itu. Bisa berbahaya nanti jika semua orang mengetahui topeng yang digunakan oleh istrinya selama ini. Lepi menelan ludah setelah mendengar perkataan Gabrieli. Seculas-culasnya dia tetaplah wanita yang takut pada kekerasan. Terlebih lagi setelah kejadian di mana dia dihajar habis-habisan oleh jegal. Kak, kalau begitu kau atur saja penjagaan yang sangat ketat untuk Elia Gabrieli. Jangan biarkan bajingan itu menyentuh aset berharga kita. Aku tidak rela melihat kesayanganku terluka. Kau harus melakukan yang terbaik untuk melindunginya, Gap. Harus. Tidak apa-apa, Kak Lepi. Biar saja kalau dokter itu ingin menculikku. Aku sudah siap kok, sahut Elia yang terharu akan kepedulian Lepi. Siap kepalamu. Kau lupa ya seperti apa kejamnya bajingan itu. Lupa siapa yang sudah membuat kita menjadi mumi bersaudara, iya? Amuk Lepi tak habis pikir. Elia tersenyum. Aku tahu, Kak, tapi masalah ini tidak akan selesai jika dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Biarlah aku mengorbankan diri, kan di belakangku ada kakak dan Kak Iel, kalian pasti akan menolongku kan? Mulut Lepi ternganga tak percaya. Dia lalu menatap tajam ke arah Gabrieli, berharap akan mendapat penjelasan dari maksud perkataan Elia. Tenanglah, aku tidak sebodoh itu membiarkan istriku terperangkap dalam bahaya, karena hanya ini jalan satu-satunya agar Elia bisa terbebas dari belenggu bajingan itu. Sebenarnya, aku sangat berat, tapi demi kesembuhan Elia, aku akan tetap menuruti apa yang dia mau. Benar begitu kan sayang? Jelas Gabrieli sambil menciumi puncak kepala istrinya. Iya, dan juga Kak Lepi setelah misi ini selesai Kak Iel bilang ingin mengajak kita liburan ke pantai. Oh iya, untuk mengganti rugi kebaikan Kak Lepi, Kak Iel bilang kakak boleh meminta apapun darinya. Ayo cepat katakan, kakak kan pelakor, imbu Elia dengan santai. Setelah itu semua orang tertawa melihat Lepi yang mengamuk gara-gara disebut pelakor di hadapan orang tuanya. Sementara si pelaku, dia hanya meringis mendengarkan umpatan yang keluar dari mulut Lepi. Sudah menjadi hal biasa bagi Gabrieli dan Ares, namun tidak bagi Samuel dan Lolita. Mereka bagai senam jantung melihat betapa santainya anak mereka mengatai gadis kecil itu di hadapan Gabrieli. Sungguh, putri mereka benar-benar luar biasa. Kebenaran. Tangan Elia saling meremas kuat saat Gabrieli membawanya menuju ruangan di mana ayahnya dirawat. Tadi setelah mereka pergi dari ruangan Lepi, tiba-tiba saja suaminya memberi usul untuk melihat bagaimana keadaan ayahnya. Elia yang memang sedang sangat mengkhawatirkan keadaan ayahnya, langsung mengangguk setuju, tapi begitu mereka sampai, mendadak Elia menjadi takut dan juga gugup. Perasaan campur aduk itu membuat tubuhnya gemetaran. Sayang, kau siap? Tanya Gabrieli sambil berjongkok di depan kursi roda istrinya. Aku, Kak Iel, aku di sini saja ya. Aku takut ayah tidak mau bertemu denganku, jawab Elia gelisah. Kenapa begitu? Gabrieli sangat bisa memaklumi kekhawatiran istrinya.
Wajarlah Elia menyaksikan sendiri bagaimana keluarga itu membuang dan menyakitinya. Tapi meski begitu, Gabrieli bisa melihat dengan jelas betapa Elia sangat ingin bertemu dengan ayahnya. Dia lalu memikirkan cara supaya istrinya bisa bertemu tanpa harus merasa takut ditolak. "Kak Iel, kakak saja ya yang masuk. Nanti kakak tolong ambilkan foto ayah saja untukku. Begitu sudah cukup kok," ucap Elia lirih. Bohong, kalau Elia tidak ingin bertemu dengan ayahnya secara langsung. Tapi dia tidak siap jika harus menerima penolakan. Sudah cukup kehadirannya tidak diinginkan oleh mereka. Elia tidak mau merasakan hal itu lagi. Rasanya pasti akan jauh lebih menyakitkan dibandingkan dengan apa yang dia terima dulu. "Sayang, aku tahu kau sangat ingin menemui ayahmu kan?" tanya Gabrieli berusaha menghibur. "Begini saja, aku akan masuk terlebih dahulu dan menanyakan alasan kenapa mereka membuangmu. Setelah itu, jika aku merasa keadaannya cukup memungkinkan, aku akan membawamu masuk ke dalam. Bagaimana?" Elia terdiam, ingin rasanya dia mengiyakan tawaran suaminya, tapi benaknya masih terselimuti rasa takut. Dia bimbang antara iya atau tidak. "Elia, jangan takut, ada aku bersamamu. Kalau nanti ayahmu menolak kehadiranmu, maka selamanya aku tidak akan membiarkanmu menemuinya lagi. Aku bukan memaksamu sayang, tapi selama ini aku merasa ada yang aneh dengan keluarga kandungmu. Jadi aku memutuskan untuk menyelidikinya dulu. Tapi ya itu keluargamu sangat menutup rapat masalah pribadi mereka dari media. Jujur saja, aku dan Ares sedikit mengalami kesulitan, tapi sekarang ini adalah momen yang sangat tepat. Kita berdua bisa mendengar alasan itu secara langsung dari ayahmu," bujuk Gabrieli berusaha meyakinkan. "Apa tidak apa-apa kak?" tanya Elia meragu. Gabrieli mengangguk, dia meraih tangan istrinya lalu mengecupnya lembut. "Percaya padaku, oke?" Dengan terpaksa, Elia akhirnya menyetujui rencana suaminya. Dia menatap penuh khawatir saat suaminya berjalan mendekat ke arah pintu kamar di mana ayahnya sedang dirawat. Tok tok tok. Brian yang sedang melamun mengabaikan suara ketukan pintu. Dia lelah menghadapi ayah dan juga istrinya. "Maaf, apa aku mengganggu?" Mendengar suara orang yang bukan milik istri atau ayahnya, seketika membuat Brian tersentak kaget. Dia segera mengalihkan pandangan ke arah pintu, dan betapa terkejutnya dia ketika mendapati sesosok pria tampan yang sedang berjalan ke arahnya. Tuan muda Gabrieli?" "Ya, ini aku," sahut Gabrieli datar. "Bagaimana kabarmu Tuan Brian? Aku dengar kemarin kau mengalami kecelakaan cukup parah." Oh itu, iya benar Tuan muda. Kemarin ada orang yang sengaja ingin mencelakai saya, tapi untunglah ada yang menyelamatkan saya dari kecelakaan itu," jawab Brian. Gabrieli mengangguk, dia lalu menatap dalam ke arah ayah kandung istrinya, mencoba mencari celah untuk mulai membahas makam bertuliskan nama istrinya yang membuatnya penasaran setengah mati. "Tuan Brian, apa kau bisa menjelaskan siapa pemilik makam yang ada di sebelah kuburan istrimu? Maaf, mungkin pertanyaanku sedikit sensitif, tapi aku perlu mengetahui kebenaran ini demi kebahagiaan seseorang." Brian terkesiap. Dia tidak menyangka kalau pria ini akan mempertanyakan tentang makam palsu putrinya, dan entah ada apa, hati Brian seakan meminta agar dirinya mengatakan kebenaran tentang makam tersebut. "Awalnya saya mengira kalau yang berada di sebelah makam istri saya adalah makam putri kami, Elia Noryong. Selama 19 tahun, saya selalu mengunjunginya mengajaknya bicara seakan dia masih hidup. Tapi beberapa hari yang lalu saya mendengar sebuah pengakuan tentang siapa sebenarnya yang berada di dalam makam tersebut," jawab Brian serak menahan tangis. Ternyata yang selama ini saya kunjungi bukanlah makam putri saya, Tuan muda, melainkan jasad seorang bayi yang sengaja ditukar dengan putri saya sesaat setelah dia dilahirkan. Putri saya masih hidup Tuan muda. Dia dibuang ke sebuah panti asuhan oleh orang tua saya. Itu bukan makam anak saya Tuan muda, bukan. Mata Gabrieli membelalak lebar begitu tabir rahasia makam itu terungkap. Dia tidak menyangka akan ada hal semacam ini di dunia. Sungguh Gabrieli benar-benar tak habis pikir kenapa kakek dan nenek Elia bisa begitu kejam padanya. Kegilaan ini sangat berada di luar nalar. Dan sebelum kecelakaan ini terjadi, saya sempat melihat Eleanor berada di sebuah taman. Wajahnya sangat cantik sama seperti mendiang istri saya, kenang Brian sambil tersenyum kecut. "Tapi saya kehilangannya Tuan muda.
Dia pergi menjauh bersama orang-orang yang mengawalnya. Dan sekarang, saya tidak bisa melakukan apapun karena terpenjara di rumah sakit ini. Saya ayah yang sangat buruk kan Tuan Muda? Ya, kau memang ayah yang sangat buruk Tuan Brian. Aku bahkan ingin meledakkan kepalamu sekarang, sahut Gabrieli. Tapi aku tidak bisa melakukannya karena ini bukan sepenuhnya salahmu. Dan aku yakin belum terlambat kalau kau mau memperbaiki semuanya. Maksud Tuan Muda? Tanya Brian bingung. Aku akan memberitahumu tentang rahasiaku yang tidak diketahui oleh publik. Tapi kau harus berjanji untuk tidak membocorkan hal ini pada siapapun. Bagaimana? Apa kau mau mendengarnya? Jawab Gabrieli siap untuk berkata jujur. Meski tak paham, Brian tetap menganggukkan kepala. Tiba-tiba saja hatinya bergetar tanpa alasan, seolah memberitahunya jika sebentar lagi dia akan segera mengetahui sesuatu yang sangat besar. Sejak aku menanyakan tentang keluargamu, sejak saat itu pula Eleanor ada bersamaku. Aku mencoba menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dengan hidupnya. Tapi saat aku mencari informasi itu, aku menemukan makam yang bertuliskan namanya. Itu yang membuatku ragu untuk memberitahumu Tuan Brian dan juga ayahmu. Eleanor bilang pada aku sudah sejak lama dia tahu kalau orang tuamu lah yang meminta pemilik panti tempatnya tinggal untuk terus menyiksanya. Dan ibumu juga telah membuang Eleanor ke dalam jurang saat dia terusir dari panti asuhan. Jelas Gabrieli sembari menggeretakkan gigi. Tuan Brian, sekarang Eleanor sudah sah menjadi istriku. Dia adalah bagian dari keluarga Ma, dan saat ini gadis malang itu sedang berdiri di balik pintu ruangan. Dia sangat ingin melihatmu, tapi dia takut kau akan menolaknya seperti dulu. Tuan Brian, apa yang akan kau lakukan sekarang? Bibir Brian bergetar hebat begitu mendengar penjelasan Gabrieli. Dia sangat tidak menyangka ibunya akan tega berbuat sejauh itu. Tanpa mempedulikan tubuhnya yang sedang terluka, dengan gilanya Brian melepas selang infus kemudian turun dari ranjang yang sejak kemarin siang dia tempati. Brooke, Gabrieli diam tak bergeming melihat ayah mertuanya jatuh tersungkur di lantai. Bukannya jahat, hanya saja dia beranggapan jika rasa sakit itu sangat tidak sepadan dengan apa yang dirasakan oleh istrinya selama ini. Jangan berharap aku akan menolongmu Tuan Brian. Anakmu berkali-kali terjatuh tapi dia mampu untuk berdiri sendiri. Akan sangat memalukan jika kau meminta bantuan orang lain hanya karena rasa sakitmu yang tak seberapa itu. Brian menitikan air mata bukan karena mendengar kata-kata Gabrieli yang begitu kejam, tapi dia menangis karena merasa gagal sebagai seorang ayah. Putrinya hidup tersiksa terlunta-lunta dalam kerasnya kehidupan, dan yang lebih menyesakkan lagi adalah semua penderitaan yang dirasakan oleh putrinya adalah perbuatan orang tuanya sendiri yang tak lain dan tak bukan adalah kakek dan neneknya Eleanor. Hicks, maafkan ayah sayang, ayah sudah gagal menjadi orang tua yang baik untukmu. Maafkan ayah nak, maaf, ratap Brian kemudian merangkak menuju pintu ruangan. Gabrieli mengadahkan wajahnya ke atas, dia mencoba berdamai dengan luapkan amarah setelah mengetahui semua kebenaran tentang masa lalu istrinya. Ayah mertuanya tidak salah, dia sama menderitanya seperti Elia. Yang harus bertanggung jawab atas ini semua adalah Karim Young dan istrinya. Merekalah cikal bakal penderitaan yang dialami oleh Elia. Tak tega melihat darah bercucuran di lantai akibat luka di tubuh ayah mertuanya yang kembali terbuka. Dengan perlahan Gabrieli membantunya untuk berdiri. Dia lalu mengajaknya untuk kembali berbaring di ranjang. Aku akan membawa Elia masuk kemari dan tolong jaga perasaannya. Jangan sakiti dia lagi kalau kau tidak menginginkan keberadaan istriku di sini. Ucap Gabrieli sebelum akhirnya berjalan keluar untuk membawa Elia masuk. Sementara Brian, dia sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Hatinya terluka dan juga bahagia di saat yang bersamaan. Luka karena mengetahui segala penderitaan putrinya. Bahagia karena mereka akan segera berjumpa. Dengan sangat tidak sabaran, Brian terus menatap ke arah pintu berharap putrinya akan sesegera mungkin muncul dari sana.